sekarang mampir ternyata bagus banget ya, gede. Oh iya dong, jelas. Di gitu ada hall seperti ini. Yes. Terus tadi lihat di situ ada school band. Ya emang kita tuh school of band. Makanya Ada sekolahnya ya. ada. Ya. Ini paling senang saya kalau ada pendidikan musik, lembaga pendidikan musik ya. Gedungnya itu ada hall seperti ini nih. Saya senang banget nih. Kadang kan musik kan memang harus ditampilkan ya. Iya dong, harus ada. Kalau perlu ada sebulan sekali ada jam session gitu di sini. Bisa, itu bisa juga. Kalau kita namanya open stage kita punya. Nah itu buat main bareng-bareng. Gitu. Oke, pesertanya banyak remaja di sini ya. Saya anak-anak. Ya oke. Oke. Mungkin 14-an sampai 16 ya. Saya masih 18 jadi nggak jauh beda lah. Maksud lo. Oke Om Rio, kalau begitu silahkan waktu dan tempat, monggo. Kasih tepuk tangan untuk Om Rio Moreno. Yang perlu diperhatikan adalah gimana cara mengiringi dan diiringi. Oke, ada vokalis ini, vokalis. Banyak juga vokalis. Kamu vokalis? Beneran?
Serius? Ya. Udah. Kamu udah berapa tahun nyanyi? Udah berapa tahun les? Gimana? 6 bulan. Oke. Ya. Oke. Terus latihan ya, latihan. Oke. Nah. Saya mau kasih tahu ya beberapa ini sebagai gambaran ya. Tapi ini nggak susah kok. Misalnya kalau bermain itu ya harus kedengeran antara bass, drum, gitar dan jangan tumpang tindih kayak gitu. Contoh misalnya. Ini namanya bossa nova ya. Kalau ada tetap saya kasih Pernah dengar seperti ini? Pernah dengar ya? Seneng nggak kayak gini? Seneng nggak? Ya, nah, untuk pemain drum, coba denger ya. Ini namanya bossa nova. Nah, dia mesti groove dengan bass. Bassnya seperti ini ya. Nah, terus ada chord. Enak gak? Nah, kalau enak tepuk tangan dong. Nah, bermain dalam tim ya, mesti terdengar seperti tadi, kedengeran semuanya. Tidak ada yang keras-keras ya. Nah, begitu. Oke. Pemain gitar ini sebagai gambaran singkatnya ya. Pemain gitar sama pemain piano itu sama-sama main chord. Nah itu itu kalau bisa tidak tabrakan itunya apa namanya membunyikannya seperti kayak tadi ya. Tadi itu bossa nova ini ya. Nggak apa-apa nih, ini anak-anak cuma nggak apa-apa saya dengerin bossa nova nggak apa. Biar terbiasa kayak. Ini patternnya gitar nih. Papa cat 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 cat. Nah, di sini yang main piano ya, jangan main gini juga. Itu bisa tabrakan nanti tuh. Tapi dia mesti ngeblok.
seperti itu. Jelas? Ya. Nah, itu nanti akan terlihat seperti profesional. Karena apa? Karena mainnya tidak berisik mainnya. Semuanya kedengeran. Nah itu. Tapi kalau kumprang itu, wah, itu. Nanti juga kalau ada yang misalnya kalau kalian sampai pelajaran kepada harus main musik bossa nova, udah mengerti oh begini bunyinya. Nah, ini dalam school band ini kayaknya harus diperhatikan. Nah, kalau ada yang mau bertanya silakan ya, jangan malu-malu. Apa aja silakan. Karena kadang-kadang dalam workshop seperti ini banyak yang malu-malu untuk bertanya. Coba, siapa yang mau bertanya silakan coba. Saya pengen ada pertanyaan dulu. Terserah dari siapapun. Coba, ya. coba. Nanti yang bertanya dapat Hyundai kereta. Tuh bertanya. Oke, Coba. ada pertanyaan. Ya, coba. Hyundai Greta itu apaan ya? Dek, Om bercanda dek Om. Ayo, ada yang mau bertanya? Mungkin drummer, gitar, pemain piano. Coba ada yang mau bertanya? Oke, nih. Ya udah. Nama saya Dehana Dawan. Sebenarnya kalau misalnya kita main piano, Ya. kita itu sebenarnya di mana? Nah, kita tadi saya tahuin di mana harus santai mainnya kalau misalnya lagunya udah cepet, misalnya contohnya. Nah, itu kita contohin saya misalnya saya sering denger musik kalau misalnya saya dengerin musik biasanya lagunya santai, ada yang santai, ada yang cepet, Ya. biasanya Ya. sih itu sih. Oke. Ya udah. Ya. Jadi kalau tadi pertanyaan kamu adalah gimana caranya bermain dalam musik yang lambat dan cepat. Ya, itu diikutin. Berapa temponya? Misalnya 1, 2, 3, 4, dek, 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 das. Nah, ya. Nah, itu perhatikan temponya. Nah, dari sini kamu nanti akan tahu cara gimana bermain ritmenya. Juga misalnya kalau tempo, nah sekarang juga tergantung mau main jenis irama apa. Ya, sekarang tadi kan bossa nova ya. Nah, sekarang saya cepetin temponya ya. Kalau bossa nova lebih cepat temponya, itu terdengar seperti samba. Nah, ini lebih cepat nih dari yang tadi. Nah, saya mainnya nggak begini. Itu tempo yang tadi. Sekarang tempo lebih cepat. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang saya maksud tadi, ya. Oke. Kalau di band ada berapa orang yang sekarang ikut ini sekolah band ini? Ada berapa orang satu band? Pasti 4 ya biasanya ya. 4 sampai 6 lah. Ya 4 ya. Sampai 6. Nah, yang harus diperhatikan ya dalam latihan kamu sama teman-teman dalam satu band itu, dalam satu tim. Yang pertama adalah tentukan siapa band leadernya. Nah, tentukan siapa kaptennya, karena kapal itu mesti pakai kapten. Kalau enggak nanti nabrak gunung es, Titanic tuh. Oke. ya. Harus ada siapa band leadernya. Nanti dia yang kasih komando ya. Terus juga harus seorang band leader harus bisa menentukan tempo.
Contoh misalnya dia yang menghitung, ya, mau segimana? Misalnya segini ya. Berarti 1, 2, 3, 4 des. Nah segini. Itu band leader yang menghitung. Nah, jadi harus menentukan siapa band leadernya di sini. Nah, terus dalam bermain musik juga dalam tim ya, itu harus saling lihat. Namanya eye contact. Ya. Jadi tadi satu tentukan band leader, kedua eye contact. Catat deh di handphone coba. Nah, eye contact penting, saling ngelihat. Jangan pemain bassnya ngelihat ke kiri, pemain pianonya lihat ke kanan. Ya, kita jadi begini, bermain musik dalam tim itu kita sama dengan berkomunikasi, tapi bahasanya adalah not, nada, chord. Jadi kalian harus sama grammarnya. Nah itu harus sama grammarnya. Maksudnya gini, jangan kalau dalam percakapan yang satu ngomong present tense, yang satu lagi ngomong past tense, kan nggak nyambung. Nah itu yang saya maksud. Ya, nah ini untuk menyatukan groove, untuk kerapihan dalam bermain musik. Itu. Jadi memang ada ilmunya, gitu ya. Nah terus ini dicatat nih. Nah tadi harus bisa mengiringi dan juga harus bisa diiringi. Itu contoh kalau nanti misalnya ada vokalis nyanyi, ya. Nah, terus pemain pianonya harus mengiringi di belakang. Jangan berisik, nanti vokalisnya pusing. Gitu. Saya dulu waktu kecil, ya, saya pernah ngiringin vokalis, saya dimarahin. Kenapa? Saya mainnya berisik. Gitu. Vokalisnya nggak nyaman. Akhirnya saya ngerti. Terus lama-lama bisa. Gitu, ya. Jadi di sini ada kerjasama. Jangan sampai ada pemain atau teman-teman yang kurang nyaman. Misalnya contoh gini ya. Ini melodi, ini penyanyi ini, ya. Kita pemain piano mainnya jangan di sini, jangan. Ini refnya tadi ya. Kebayang nggak penyanyinya pusing? Karena dia mainnya di atas, sama seperti vokalis, mainnya harus di sini. Nah, kalau sekiranya sudah mengerti hal-hal kecil seperti ini, itu nanti terlihat seperti sudah profesional. Ya, karena bunyinya enak. Musik itu bunyinya harus teratur. Kalau nggak teratur namanya bukan musik tapi berisik.